Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di Toilet Podcast. Podcastnya ada-adanya ya. Eh, ini merupakan episode keempat dari Toilet Podcast. Sebelumnya aku ngebahas soal Budiman Sujatmiko, lalu sebelumnya lagi soal BEM. Nah, kali ini seperti yang pernah aku posting di akun Instagram dan Twitterku, aku akan memulai series podcast tentang kehidupan mahasiswa sebelum akhirnya aku membuat podcast tentang kampus sebagai pabrik. Nah, karena itu hari ini aku tidak sendiri, aku mengajak salah satu teman followers Instagramku, aku acak ya. Aku memilih narasumber kali ini secara acak dari followers Instagramku dan baru pertama kali ini kita ketemu dan baru komunikasi 2 hari lalu ya. Ya 2 hari lalu. Oke, kenalan dulu. Oke, selamat sore kawan-kawan. Perkenalkan, nama saya Andais Karisma. Saya mahasiswa jurusan Kesehatan Masyarakat semester 2. Oh, semester 2 baru kan ya. Iya, Oke. Biasa orang manggilnya apa ini? Ais, Is. biasanya Kalau manggilnya Is malah sama nanti. biasanya manggilnya Ais. Manggilnya Ais. Tapi aku lihat di storymu tadi manggil Is. Itu kalau Bedanya panggilan pendek. bedanya kamu ISH, aku kan ISS. Oke. Tuh. Jadi agak mirip-mirip lah nama kita berdua. Nah, Ais baru semester 2 ya? Iya. Semester 2, nama kampusnya Univet pokoknya, Iya, Universitas Uni Universitas Soviet. Kalau kata orang-orang Universitas Uni Soviet atau salah. Universitas apa sih? Apa ya? Universitas Veteran Bangun Nusantara. Oh iya. Kalau aku sama teman-teman itu ada teman yang sering bercandain Universitas Uni Soviet. Nah, kali ini aku mau ngobrol bareng Ais tentang pengalaman dia, cerita-cerita dia selama di kampus. Jadi ya kalau cerita dari yang udah tua-tua yang semester 4, 6, 8 ya berikut-berikut. Kali ini aku memulai dari cerita mahasiswa yang baru tahun kemarin masuk. Nah, mungkin Ais kita awali dengan kenapa sebelumnya kamu asal 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 mana? Kalau orang tua menetapnya di Bekasi, Bekasi. cuma aku SMP SMA waktu itu di Jawa Timur. Di Jawa Timur di daerah Surabaya. oh, terus Surabaya. sampai terdampar ke Sukoharjo ini bagaimana? Jadi ceritanya awalnya itu ya mau daftarnya kan di Jogja, di UGM atau di UNY kan, di dua universitas itu. Tapi pertama yang prioritasnya sebenarnya UGM karena berhubung belum kodarnya masuk ke sana. Ya belum rezekinya ya. Ya, belum rezekinya masuk ke sana. Terus sempet ada pikiran mau nunda setahun aja terus ikut tes lagi di tahun depan gitu kan, tahun ajaran depan. Tapi orang tua bilang kalau Keburu malas. iya keburu males gitu loh kalau misalnya udah nganggur setahun nggak belajar itu ntar takutnya malah males lanjut kuliah jadinya. Terus untuk mewanti itu biar nggak itu akhirnya daftarlah di kampus jadi kampus yang masih buka di Yang masih deket-deket baku. Jogja gitu kan. Ini kan juga masih deket lah, lumayan 2 jam 3 jam ya. Iya. Nah, tapi masih menyimpan asa untuk daftar lagi di kampus-kampus yang tadi kamu impikan itu. Sebenarnya masih cuma Kenapa? cuma ada beberapa pertimbangan yang bikin kayak nanti kalau kayak daftar lagi tuh kayak eman kita udah bangun relasi di sini juga kan. Iya Masa sih, kita tapi harus dari tuh kadang kampus gak menentukan juga kan. iya, nah itu sekarang yang dipikirkan itu kayak kayak menurut aku juga sekarang lebih kebanyakan ke soft skill sama pengalaman-pengalaman kita sih kalau misalnya, tapi meskipun IPK penting juga tapi tetap menurut aku soft skill itu yang lebih itu dan attitude sih yang Oh. paling ini. Nah, ini kan kamu udah di sini ya di Universitas sekarang setelah gagal
bukan belum rezekinya, belum gagal sih, belum gagal, tertunda aja. Entah Barangkali beberapa tahun lagi S2. kamu bisa masuk di sana. Nah, Amin. bagaimana ya, kan setiap mahasiswa itu ya ketika masuk ke kampus, sebelumnya di SMA dia itu banyak berharap, oh di kampus nanti aku bakalan begini begini, aku bakalan ngelakuin ini di kampus. Kamu juga begitu kan Iya. pasti kan. Nah, bagaimana pengalamanmu masuk kampus walaupun tidak sesuai dengan impianmu yang awal? Bagaimana pengalaman gitu masuk di kampus ini, bagaimana gitu? Ya. Jadi gini, malah aku dulu pas SMA itu mikirnya tuh kampus aku tuh nggak mau kuliah. Jadi aku bukan tipe orang yang apa ya, betah diem dengerin pelajaran materi-materi gitu-gitu, bukan tipe orang itu. Jadi kayak lebih lebih apa ya, lebih nyaman tuh langsung terjun praktek ke lapangan gitu, belajarnya tuh lebih enak kayak gitu daripada yang kita apa namanya, dengerin materi-materi gitu. Jadi aku sebenarnya SMA tuh, lulus SMA nggak berniat buat kuliah Pengennya gitu, kerja atau pengennya kerja atau enggak itu di kayak masuk ke organisasi-organisasi kayak apa sih, tim SAR. Dulu aku sempet mikir mau masuk ke tim SAR atau ke organisasi-organisasi gitulah yang LSM mungkin ya, mungkin gitu-gitu juga. atau lembaga-lembaga Lembaga-lembaga yang gitu. penanggulangan bencana lah, organisasi-organisasi yang. Jadi Berarti anak pramuka dulu. enggak juga. Jadi Nah, malah terus dulu SMA itu, nah gini kan, dulu SMA itu kan karena nggak mau kayak males masuk kuliah gitu-gitu kan, karena bayangannya kuliah tuh gak enak, terus kuliah itu bakal ntar banyak tugas juga kan, banyak ribet aja gitu, males ribetnya sebenarnya. Tapi ternyata pas masuk kuliah itu beda gitu. Itu ceritaan bagaimana pengalaman ketika masuk itu. Bedanya tuh apa? Malah pas masuk kuliah itu ternyata itu tuh nggak kayak yang dulu aku pikirin gitu. Dulu kan aku pikirinnya kuliah itu kan kayak nanti bakal banyak tugas dan aku juga bakal kececeran, beribet gitu. Tapi ternyata enggak. Tugas-tugas yang diberikan dosen itu pasti kita mampu ngerjain itu kok. Kita nggak mungkin nggak mampu gitu ngerjain itu. Nah, ya benar gitu. Meskipun sebanyak-banyaknya tugas itu, ya buktinya aku sejauh ini mampu mengerjakan itu semua gitu loh. Terus juga kayak terus kehidupan di kampus itu juga enak sih menurut aku. Aku malah bahkan lebih nyaman. Kata orang kan masa-masa putih abu-abu itu masa-masa paling indah kan katanya. Tapi menurut aku enggak, malah kayak menurut aku masa-masa mungkin sampai sejauh ini masa-masa indahku tuh dia di kuliah. Masih menikmati ya. Bener-bener aku menikmati banget sih. Ya sih, memang kata orang ya, bukan kata orang, pengalaman pribadi juga ya, karena udah 7-8 tahun kayaknya aku kuliah ini udah selama, maksudnya bukan 8 tahun, maksudnya 8 tahun pengalaman di kampus. Mereka dan aku juga termasuk menganggap bahwa semester 1, semester 2 sampai semester 4 itulah pengalaman paling asik di kampus. Kita masih sedang menggebu-gebunya. Nah, itu kebanyakan dirasain orang-orang. Cuma yang aku penasaran itu, kan ini mumpung masih segar ya di ingatanmu, kamu kan masih mahasiswa baru. Kan otomatis setiap mahasiswa baru kamu ikut ospek kan? Nah, ikut ospek. Bikin aneh-aneh nggak selama ospek? Pasti sih itu bener-bener bikin aneh-aneh gimana? Iya, bener-bener jam 6 bangun jam 6 pagi ospek tuh. Dan itu tuh udah korlap pada teriak-teriak, masih di parkiran kita disuruh bawa kartu papan nama yang segede gaban gitu, gede banget gitu. Dari gede kardus? banget. Iya, dari karton kardus gitu kan. Terus apa namanya, dipakai tali rapia, terus Bukan rapia disuruh dia ngapain? di siniin, dikalungin gitu buat papan nama. Terus habis itu disuruh bawa makanan ini itu kayak tebak-tebakan gitu loh, makanan kayak apa ya, Teletubbies mencari matahari gitu kan, berarti Pokari gitu. Jadi kan disuruh bawa kayak itu selama 3 hari. Selama 3 hari kita disuruh bawa barang-barang yang aneh-aneh gitu, kayak nyari kesana sini. Dan itu sedangkan ospek tuh dari pagi jam 6 sampai sore gitu. Kalau seandainya nggak bawa itu loh, misalnya kan kamu tiba-tiba nggak bawa salah satu makanan itu, gimana? Kalau ada juga waktu itu kan ada barang yang aku lupa kan, itu itu doang sih, mungkin diteriak-teriakin gitu aja sih kan, karena nggak ada kekerasan fisik kan boleh ya. Tapi jadinya, kekerasan secara verbal tapi menurut mereka itu bukan kekerasan verbal, karena menurut mereka itu kayak ngelatih kita biar kita tuh apa ya, biar nggak menyepelekan lah gitu mungkin ya.
nggak menyepelekan apa? biar kita tuh apa ya, bisa taat gitu, istilah biar disiplin lah gitu Oh, juga. biar jadi orang-orang yang manut dengar-dengaran Iya, gitu, dengar-dengaran. gitu loh. Cuma kamu ngelihat teman-temanmu ada nggak yang kalian pernah terbesit, kamu atau teman-teman keberatan nggak dengan ospek yang kayak seperti itu gitu? Sebenarnya sih kalau keberatan sih ya enggak juga sih, maksudnya ya, tapi Kamu jangan takut loh, maksudnya ini nggak ya enggak, apa-apa. iya enggak, tapi gimana ya, kalau soalnya aku menikmati gitu, jadi Menikmati. iya kalau aku pribadi menikmati, tapi dari beberapa cerita teman-teman sih emang banyak yang keberatan gitu loh, tapi kalau aku pribadi karena aku menikmati aja fase-fase Apa itu. yang membuatmu menikmati? Aku kalau aku kayak kurang gimana ya, aku tuh segala, apalagi itu kan awal banget ya, jadi aku masih excited aja gitu loh, kayak seru aja, kapan lagi sih aku kayak gini. Kalau itu misalnya ospek kayak gitu dihilangkan dari apa ya, dari tradisi, kayak tradisi kan ospek kayak gitu tuh, ospek Tradisi. seru bawa-bawa aneh-aneh kayak gitu. Kalau kalau misalnya itu dihilangkan, itu kayak kita tuh kehilangan momen itu gitu loh, kita gak kayak kapan lagi kan, itu istilahnya kita seumur hidup sekali itu ngerasain kayak gitu loh, jadi aku menikmati gitu. Makanya kenapa aku Tapi menikmati kan karena ada itu yang sih, menganggap itu memberatkan. bukan Apa? saja memberatkan tapi melahirkan mental-mental budak yang di Oh ospek, iya juga terus sih. mental-mental orang yang eh, misalnya hobi kayak hal-hal yang seperti itu, misalnya bentak-bentak nyuruh orang sana ke sana kemari, itu kayak nanti bakalan jadi seperti itu dia gitu, melatih orang untuk ya udah jadi manut-manut, dan satu melatih orang untuk jadi gampang merintah-merintah orang. Kan banyak ada yang beranggapan seperti itu, tapi ya kalau kamu menikmati ya gak apa-apa, itu kan Iya, karena gini mungkin kan ya, sudut pandang orang kan berbeda-beda ya. Jadi kita tuh juga saling toleransi aja sih. Menurut aku kalau ada yang nggak suka gitu ya wajar gitu. Mungkin kan kondisi orang saat itu juga beda-beda. Mungkin ada juga yang waktu itu rumahnya jauh, jadi kita apa harus PP gitu bolak-balik rumahnya, dan rumahnya mungkin perjalanan 1 jam 2 jaman dari kampus. Mungkin itu bahkan memberatkan banget gitu loh, harus datang jam 6 pagi gitu, dia dari rumah jam 4 pagi harus sudah kesini, udah nyampe di sini, dan karena kalau telat bakal dihukum. Itu juga mungkin memberatkan banget gitu loh. kalau teman-temanmu yang lain yang dekat, kamu pasti punya teman dekat kan, maksudnya perempuan kayak laki-laki kayak, mereka ikut menikmati juga itu nggak? Ada cerita-cerita dari mereka gimana? Ada sebagian yang menikmati, tapi ada juga sebagian yang ya kayak gitu, yang terberatkan, Mengutuki hal itu. Nah, orang yang memberat, aku merasa penasaran kalau berat gitu. yang merasa berat itu biasa alasan mereka apa? Iya karena itu sih, karena keadaan kan capek juga gitu loh, capek disuruh ini suruh itu gitu-gitu, terus kok kayak seenaknya sih, nggak kayak disuruh apa, ngatur-ngatur ini itu gitu loh, disuruh bawa ini bawa itu gitu. Maksudnya mereka juga kayak aku juga sebenarnya kayak bertanya-tanya gitu loh, itu kita disuruh bawa barang-barang kayak gitu, kayak misalnya makanan-makanan atau jajan-jajan gitu-gitu, itu tuh di apa ya, di di dikemanain gitu, nah barang-barang itu gitu. Karena sejauh ini sih belum ada kayak transparansi gitu loh, Oh, belum ada transparansi juga dari entah itu dari kepanitiaannya kemarin ataupun dari kampus, itu kayak barang-barangnya nggak jelas itu. dikemanain. Iya jadinya menurut aku Tapi juga waktu kalian ospek itu ada dosen itu di situ yang ngawasin, enggak ada sih, cuma tapi senior kalau pas senior doang, di acara pembukaan. gitu ada, tapi kalau Tapi kayak panitia yang menggerakkan itu pas bentak-bentakan itu iya panitia nggak doang. ada, itu panitia doang gitu. Terus apa namanya? Eh, apa sih yang membuat kan kamu tadi bilang ini kamu menikmati ya proses ospek. Ospek dengan gaya-gaya seperti itu, aku ambil yang bentak-bentakannya itu tadi. Nah, itu manfaatnya ketika kamu jadi mahasiswa. Sekarang kan udah lumayan ya, hampir setahun ya kamu kuliah. Manfaat yang kamu dapat dari ospek itu apa? Maksudnya dari bentak-bentakan seperti itu, hikmah dari, ya aku boleh bilang itu perpeloncoan gitu maksudnya. Nah, yang kamu dapatkan dari situ itu apa? Yang berguna bagi yang berguna bagi kamu kuliah sekarang. Sekarang ya, mungkin karena waktu itu juga kita udah kayak waktu itu kan gimana ya, dibentak-bentak gitu kan, disuruh ini tuh, kita jadi kayak lebih bangun mental kita tuh, harus kita nggak boleh lemah gitu. Mungkin dulu waktu SMA kan manja-manja gitu ya, kalau misal apa-apa harus dilayanin sama orang tua, atau bangun tidur dari nyiapin seragam mungkin juga
kayak udah semuanya diitin orang tua dan kita kayak kurang mandiri juga gitu. Nah mungkin waktu karena kita masuk awal kuliah itu kan juga mereka panitia itu juga menjelaskan gitu loh, mereka tuh bentak-bentaknya karena apa, karena ingin kita tuh biar mental kita juga kuat gitu. Nah nggak mudah rapuh, sedangkan kan kita memasuki dunia perkuliahan ini kan nggak beda lah, udah beda jauh gitu dari dunia SMA gitu. Jadi yang aku rasain sih ya itu, karena jadi kayak lebih kuat aja sih, terus juga lebih kayak kalau gimana ya, aku juga bingung sih jelasinnya, tapi yang aku rasain banget sih ya itu sih, lebih Oh ya. Nah, jadi nggak mudah tersinggung juga terus gitu. Kamu pasti pernah dengar ya, maksudnya mereka misalnya panitia ospek itu ngelakuin itu, alasan mereka ngelakuin itu pasti kan disampaikan kan. Iya. Aku apa misalnya, aku bikin begini ke kalian karena ini loh, begini. Iya. Nah, yang kamu dengar kalau masih ingat apa alasan mereka? Ya itu salah satunya alasan mereka tuh pengen biar kita tuh nggak Disiplin, manja, nggak biar kita manja. gitu, biar kita tuh jadi terus mentalnya ya itu kuat gitu loh. Mereka juga bilang kayak kita tuh belum ada apa-apanya bentak-bentak kayak gini, ntar kamu kalau ditolak sama dosen iniin dosen gitu kan, malah lebih itu lagi gitu Berarti kan. dilatih supaya kita kuat atau Iya, sabar sabar, ketika kuat gitu. dibentak-bentak, misalnya disuruh-suruh kemana-mana, sabar Tahan dosen ini. uji, tahan emosi gitu. Gitu aja Nah, sih. jadi, nah, terus selama ospek ada nggak dikasih tahu misalnya bahwa uh, misalnya mahasiswa ya karena punya banyak waktu, misalnya banyak waktu belajar, itu otomatis lebih tahu misalnya dari ya sektor gerakan lain-lain, gerakan yang misalnya kayak buruh kan atau yang lain itu kan mereka sibuk kerja, jadi kurang waktu belajar, sedangkan mahasiswa punya banyak kesempatan untuk belajar. Ada nggak dikasih tahu bahwa misalnya sebenarnya kita itu selain belajar itu di kampus, tugas kita itu gini ke masyarakat. Ada nggak dikasih tahu di ospek itu? Di ospek, Ya, yang pengalamanmu saja. kalau di ospek itu aku lupa ingat ya, tapi yang aku inget tuh kayaknya apa ya, aku eh, kayak menarik kesimpulan sendiri sih kalau misalnya dijelaskan kayak gitu, kayaknya nggak Nggak ada ada deh, ya. iya nggak ada deh Jadi itu kalau cuma mungkin karena kamu berhusnuzon ke panitianya, iya. kamu beranggapan yang baik-baik, ambil yang Iya, baik-baik. Begitu ya. Tapi secara mereka jelasin itu nggak ada. kayaknya iya nggak ada Kamu sih. hanya ya, mungkin ini maksudnya Iya, kayak menebak-nebak. menarik Kalau kesimpulan aja bahasanya sih. orang ada kalanya kita paksain untuk cocok logi gitu, menarik kesimpulan bagi kita sendiri gitu ya. Nah, terus ini kan setiap habis lulus SMA kita punya ekspektasi masing-masing ke kampus. Tapi ada kalanya ekspektasi kita di kampus ketika masih SMA itu ada kalanya tidak seperti yang kita cita-citakan gitu, tidak seperti yang kita pikirkan waktu itu. Kadang realita begitu kita sampai kampus, kok begini ya. Nah, ada nggak yang kamu pengalaman seperti Merasa itu? gitu. Balik lagi yang ke tadi itu, karena aku SMA gak mau kuliah Jadi gitu, emang gak ada jadi ekspektasi, aku nggak berekspektasi kuliah itu menyenangkan gitu, malah memberatkan. malah sebaliknya gitu loh. Aku ekspektasi dulu, kayak bukan ekspektasi, jadi aku dulu berpikirnya seuzon kalau kuliah itu ntar gini gitu, tapi ternyata pas aku menjalani kuliah tuh malah menyenangkan gitu loh. Mana orang-orang kan mikirnya kuliah tuh nanti enak, kuliah tuh enak kan, ntar kita bebas gitu pakai baju apa aja, terus kita enak kayak jauh dari orang tua, ntar kita bebas mau ngapain aja gitu. Tapi malah menurut aku kayak gitu tuh ya gimana ya, ya emang benar gitu loh, kita bebas pakai baju apa aja, itu emang benar gitu Tapi kan loh. kamu kesehatan kesmas pakai baju bebas. Kalau mungkin semester awal ini ya aku pakai bajunya bebas masihan sih. Yang tua-tua, Mungkin kalau misalnya pas pengabdian tapi mengabdi kalau masih masyarakat itu biasa, pakai ada itunya, masih tapi kalau masih kalau kuliah di kampus kuliah di kamu. kampus pakainya biasa. Jadi apa namanya? Yang tadi kan katamu, berarti kamu malah tidak punya ekspektasi apa-apa dengan kampus Iya, karena bener-bener. yang penting ya udah masuk aja, ternyata malah menikmati ya. Iya. Nah, terus sekarang jauh dari rumah berarti ya. Iya. Jauh dari rumah.
Nah, kalau yang jauh dari rumah itu gini, kan mungkin karena aku dulu udah gimana ya, udah merantau dari zaman aku SMP kan. Jadi jauh dari orang tua itu dari zaman SMP, SMA gitu. Jadi aku tuh kuliah ini juga nggak yang sensasi yang berbeda banget gitu loh. Karena Jauh udah dari pernah orang tua merantau karena udah sebelumnya. mengalami itu gitu loh. Dan menurut aku juga sebenarnya jauh dari orang tua itu juga nggak enak gitu loh. Karena Nah, tuh susahnya jadi kuliah apa sih? Begitu kan kamu otomatis begitu jadi. iya, Ya ini kan kamu merantau ya juga ke mm-mm. sini. Nah, selain banyak tadi kamu bilang kamu menikmati di kampus, susahnya apa? Susahnya itu sih, misalnya kalau kayak kuliah ini tuh kita ketemu sama orang yang berbeda-beda banget dan di situ tuh banyak banget eh apa ya, organisasi-organisasi gitu lah. Banyak banget Eh, orang yang kayak blok-blokan gitu lah. Istilah kalau oh, pemetaan, kalau di kampus ada pemetaan-pemetaannya gitu nah. oh, si Jadi organisasi ini ya bertemannya sama ya ini, ini sini nih sama ini ini. sama ini komplotannya Oh, ini gitu. oh. Jadi kita kayak pinter-pinter memfilter itu, kalau enggak kita pinter-pinter membatasi membentengi diri kita gitu. Nah, Kita boleh berteman sama siapa aja, sama eh, orang pokoknya yang mau yang dia baik mau yang dia buruk kita bebas gitu, cuma kita yang sulit itu kita apa ya membentengi diri kita ini loh. nah itu kan karena kamu udah cerita ini ya. Jadi, ini aku jadi penasaran ini. Ya. Kan biasa ya, tadi kamu bilang karena perbedaan organisasi ada orang Hmm. yang Hmm. bertemannya sama ini. Ah, Nah, eh, di sini terjadi seperti itu di lingkunganmu kampus ini. ada sih beberapa kayak gitu. Jadi misalnya aku organisasi A itu jarang jarang Ya, bergaul sama iya, organisasi B. iya ada kayak Nah, gitu. kadang alasannya apa sih? Mungkin karena juga mereka kan punya visi dan misi yang berbeda udahan ya. Jadinya kalau misalnya bersatu tuh kayak kurang nyambung juga mungkin kan karena kita kan Hmm, apa ya, kita tuh berteman atas dasar suka sama suka gitu kan. Aku kayak kalau aku pribadi sih gitu maksudnya aku pribadi bukan tipe orang yang aku nggak suka sama kamu tapi aku paksain tetap berteman sama kamu bukan gitu. Jadi mungkin juga dari teman-teman aku yang misal mungkin juga mereka gitu gitu nah. Jadi kamu aku suka sama kamu berarti aku berteman sama kamu berarti aku suka sama kamu gitu. hmm, Itu sih jadi mungkin. memang terus kamu sejauh ini gabung nggak di organisasi mahasiswa di kampus misalnya? Kalau yang gabung itu baru ini sih HMP gitu. Tapi belum yang kepengurusan gitu, Oh, baru masih baru calon-calon, baru udah calon. ikut pelatihannya tapi Iya, udah ikut kayak apa LKMM atau apa namanya? ini Pelatihan di kepemimpinan apa sih diklatnya di ya? Klatsar. Diklatnya gitu sih. Oh, Aku udah pernah lupa kan ikut. aku jadi lupa-lupa. Nah, kan tetap itu memang sudah jadi momentum kawan-kawan di organisasi yang ada di kampus misalnya Iya. UKM untuk memperkenalkan atau promo meraih apa namanya promosi terus kayak merekrut anggota ya pas Mm, di pas ospek. Nah, kamu juga kan pasti dipromoin begitu kan pas iya. pas ospek. Nah, terus kamu milih akhirnya tadi apa organisasimu? Aku sempet milih Mapala juga, Mapala sama HMP. Jadi aku Akhirnya waktu yang masuk HMP. karena Mapala terlalu. Nah, kamu ngeliat apa sih yang tanggapanmu tentang organisasi mahasiswa sekarang di sini di kampus misalnya di kampusmu ini? Kalau setiap organisasi sih menurut aku apa ya udah beda-beda sih. Maksudnya kalau dari HMP sendiri pun kan mereka udah gimana ya bergeraknya itu yang mengini fakultasnya gitu nah. Kalau Hmm, dari HMP kan mengini jurusan. jurusan itunya gitu prodinya itu. Nah kalau misalnya dari organisasi-organisasi UKM itu mungkin menurut aku malah lebih Minat-minat di sesuai luar minat. lebih iya sih terus Nah, juga terus waktu kamu di diklat itu ya, mm, ini dijelasin pasti ya bahwa HMP itu tugasnya ngapain atau dijelasin iya nggak? Yang kamu masih ingat aja tugasnya HMP itu apa? Yang kamu masih ingat apa? LMP itu kan sebenarnya itu kan menyalurkan jadi aspirasi dari mahasiswa Nah, prodi itu kita salurkan ke atasan ya atasan nah, gitu-gitu kan jadi kita nah, sebagai penyambung lidah yang mm, dari mahasiswa ke pimpinan kampus ya. mm, Sejauh ini udah berjalan nggak kamu lihat itu di sini? berjalan sih Jalan ya. Nah, terus yang aku masih penasaran tadi itu yang soal berteman-berteman itu loh. Maksudnya organisasi ini sama ini ada kalanya nggak saling masuk.
apa menurutmu wajar nggak kita cuma gara-gara beda organisasi akhirnya jadi punya jarak pertemanan? Enggak sih, itu kan sebenarnya ada mindsetnya beberapa orang aja sih, tapi jadi menyebar luas. Jadi seperti gini loh, kayak misalnya ada nih anak-anak suka gerombol di tempat A. Nah, tapi tempat A ini terkenal di situ tuh orang-orangnya suka mabuk-mabukan, suka Hmm. suka judi, suka pokoknya yang buruk-buruk. Nah, orang-orang di luar tempat A itu berasumsi kayak gitu. Nah, padahal Akhirnya orang-orang yang ada di tempat A itu belum tentu semuanya kayak gitu. Cuma tidak, mungkin ada beberapa oknum. dan mungkin bahkan kalau aku yang menurutku bahkan bisa saja tidak, mereka ini tidak sekafir atau tidak sejelek Iya, anggapan orang, dan orang-orang yang sok suci ini tidak sesuci orang yang pikir iya. kami gitu. Makanya itu Kak, kayak kadang tuh orang terlalu melebih-lebihkan sesuatu tuh kan. Malah ada kalanya ya, apalagi ya ini kamu pernah dengar kan maksudnya soal kasus-kasus perempuan pelecehan seksual, malah kalau kamu ikuti yang baru-baru itu kan yang kelihatan alim malah Oh si iya. Ibrahim Malik itu kan yang kelihatan Oh iya yang alim, itu. malah korbannya 30 ya. Mm-mm. Banyak banget berarti, kurang ngajar itu. Nah malah orang-orang yang seperti itu malah kelihatan suci, nggak Padahal taunya seperti itu. Nah itu makanya ya aku ngelihat banyak orang beranggapan kalau orang urakan itu dia pasti nggak. buruk-buruk banget gitu, padahal nggak begitu selamanya gitu. Mm-mm. Nah sampai sekarang itu masih ada di kampus ini Masih seperti ada itu? sih. Masih ada. Sampai detik ini kayaknya aku masih nemuin itu gitu. Hmm. Iya tadi aku lupa nanya, kan ini organisasi Mm-mm. dan mereka pasti promo-promo soal organisasi di pas ospek ya. Kalau senior-senior yang sok misalnya cari perhatian atau ngedeketin mahasiswa baru, entah kamu atau yang lain, ada nggak biasa kalau di ospek begitu? Ngedeketinnya dalam ini Ya apa? Mau modusin, merekrut modus, atau tentang asmara? modus yang lain ya Modus misalnya. asmara berarti ya. Kalau asmara itu ada mesti, Banyak tapi ya? ada sih. Tapi kalau menurut aku gini, jadi sebisa mungkin gitu. Kalau buat aku pribadi juga nih, sebisa mungkin tuh kalau misalnya kita dalam satu organisasi itu jangan jangan deh ada kayak asmara, entah itu pacaran ataupun kalau sekedar suka itu ya nggak apa-apa, tapi jangan sampai dia tahu gitu kalau kita ada perasaan sama dia, karena meskipun misalnya kita sama-sama udah tahu dan kita menjalin hubungan, kita udah sama-sama sepakat nih atas kesepakatan kita, nanti kalau misalnya udah nggak berjalan hubungan itu, kita tetap profesional di Nah, organisasi gitu ya, kan. tapi kadang banyak yang nggak profesional Nah begitu. iya. Walaupun ya aku tidak menentang, kalau aku pribadi tidak menentang orang satu organisasi pacaran, tidak menentang. Yang penting mereka bisa memposisikan diri. Nah menurut aku tuh gini, meskipun mereka udah buat kesepakatan bakal profesional, tapi menurut aku tentang rasa itu gak bisa deh. Menurut aku tetap Jadi bakal kebanyakan susah. orang yang selalu mencampur-adukan antara perasaannya Iya. dengan organisasi gitu. Ini menurut Nah, aku tetap. cuma yang secara misalnya yang modusin, misalnya dia tiba-tiba misalnya ospek ngemodusin buat ngedeketin atau apa, cari-cari perhatian begitu, kalau di ospek ada nggak? Ada. Ya, manusiawi sih kayak gitu. Manusiawi ya, aku Iya masuk manusiawi. manusiawi sih buat aku kayak gitu mah. Kamu pernah ngalamin itu berarti di sini? Pernah. Ngalamin ya? Menurut aku kayaknya hampir semua manusia. Pola-polanya gimana? Pola-polanya gimana? Kalau modus gitu sih, kalau di anak-anak organisasi ya modus-modusnya itu ya mungkin Minjemin buku ada. minjemin buku, terus ngajak-ngajak diskusi, ngajak-ngajak apa namanya, rapat-rapat apa gitu. Pokoknya Padahal modus, kamu udah ngerti tapi kamu bahwa itu modus. kayak setiap manusia punya insting deh, dia tertarik sama aku, dia cuma modus tuh, kayak menurut aku gitu deh. Terus pernah nggak ada tiba-tiba yang kamu, karena kamu tahu dia udah modus, kamu kayak ngejaga jarak dari dia gitu? Iya, aku juga. Terus akhirnya dia jadi kayak mungkin kayak malu gitu sama kamu, ada nggak? Jadi kayak sungkan atau malu gitu. Tapi kalau aku tipe orangnya gimana ya, bukan yang jadi malah malu gitu, malah maksudnya dianya. Kalau dianya sih gimana, tapi ada sih waktu itu kayak jadi dianya tuh menjauh, jadi karena mungkin udah tahu, anak-anak juga udah tahu karena ketara gitu waktu itu mungkin, jadi dia menjauh sendiri, jadi dia malah kurang aktif jadinya di organisasi karena ketahuan dia modusin kamu gitu. Iya, terus malah itu kan dampaknya jadi kayak lebih banyak negatifnya gitu. Nah, percintaan tuh buat lemah. Sampai ada yang nembak kamu nggak? Nembak? Pas ada sih. ada.
pas ospek, Kalau ospek enggak, jadi pas setelah ikut ospek. iya. Tapi dia nggak deketin kamu selama dari ospek itu ya? Kalau dari ospek sih ada, maksudnya cuma kenal-kenalan doang sih, kan kita belum tahu juga gimana Tapi gimana akhirnya setelah orangnya. itu dia deketin kamu, Mm-mm. nembak kamu. Ya baru deketin sih, kalau sampai nembak sih aku kayak udah Oh, menjauh dulu deh, jangan oh. takutnya malah memutus silaturahmi kalau misalnya kita Jadi udah buat yang dengar ini yang sementara modusin Ais, udah sinyal bahaya ini bakalan ditolak. karena aku juga gimana ya, belum, aku kan jadi gini, aku sebenarnya tuh kayak kalau dalam udah punya target gitu, misal Ah. aku mau dijadiin dia nih suami aku, tapi aku nggak mau orang itu tahu gitu. Nah, aku udah ada gitu lah, tapi aku nggak mau dia tahu. Dan Kalau seandainya dia dengerin ini, kamu bilang apa? Terserah siapa aja yang ngedeketin kamu. sebenarnya waktu itu udah Kamu nggak pengen mau bilang ngemodusin apa? sih, kayak kita pasti waktu itu sama-sama tertarik gitu. Nah, Oh, emang kamu juga tertarik ke aku dia? sempet tertarik juga sama dia, Hmm. terus dia gitu. Terus habis itu, tapi sekarang kita udah enggak, udah kayak biar Apa dia punya sendiri-sendiri, udah punya pacar? Udah punya pacar? udah sendiri-sendiri gitu Ah. jadinya, karena demi kebaikan bersama. Menurut aku Hmm. sih ya nggak apa-apa sih, karena Ya nggak gimana apa-apa. ya, eh, kayak gitu tuh emang udah ada fase-fasenya gitu loh. Tapi menurut aku percintaan itu rumit sih. Menurut aku tuh kalau udah kenal cinta tuh semuanya tuh yang gimana ya, yang awalnya kalau baru falling in love tuh, yang awalnya gak menyenangkan jadi menyenangkan, tapi ketika patah hati yang awalnya menyenangkan Jelek. jadi jelek jadinya Nah, kan. selain kamu, teman-temanmu punya nggak? Kamu dengar ada, oh ini mas yang ini Ada. loh ngedeketin aku, mas yang ini ngedeketin aku, misalnya Oh, teman-teman. teman-teman ada sih, teman-teman kayak gitu juga. Malah aku banyak kan belajar dari teman-teman sih. Maksudnya kalau teman-teman kan satu organisasi terus pacaran, terus pas sudah putus juga Ya, musuhan. berhenti gitu loh. Nah itu sih, jadi aku makanya menghindari pacaran satu organisasi sebenarnya itu gitu. Oh ya ya. Ya, mungkin cuma itu sih ya. Terima kasih ya udah berbagi pengalamanmu. Pengalaman-pengalaman memang setiap orang berbeda-beda ya. Cuma ya terima kasih kamu udah bersedia aku ajak nanya-nanya seri soal mahasiswa ini. Mahasiswa baru, karena ya bukan mahasiswa baru, mahasiswa secara umum, tapi memang aku mulainya dari mahasiswa yang baru ya. Kamu udah 1 tahun pengalamannya. Karena kalau aku nanya seandainya ke mahasiswa yang 2020, itu mereka belum tahu apa-apa soal kampus. Iya sih. Nah, mereka memang calon mahasiswa baru, tapi kan pengalamannya belum ada gitu. Iya. Nah, nanti mungkin setelah ini juga aku ada sama teman-teman yang lain. Pokoknya terima kasih udah mau kurepotkan. Ya, Kamu dari Karanganyar ya sampai ke sini akhirnya. kembali kasih. Nah, ya. Jadi Pokoknya terima kasih. aku kasih pesan-pesan buat adik-adik maba, calon-calon maba ya. Nggak apa-apa, Jadi silakan. sebenarnya apa ya, di hidup di kampus itu tuh enak sebenarnya, enak gitu ya? loh. Dunia perkuliahan tuh benar-benar enak banget gitu loh. Dan sulitnya, beratnya jadi mahasiswa, kita menyanding apa ya, status mahasiswa itu karena kita tuh dituntut jadi agent of change gitu loh. Kita tuh harus bawa perubahan gitu. Padahal gini, kayak kita tuh belum afdol dikatakan mahasiswa kalau kita nggak bawa perubahan apapun gitu. Tapi menurut aku juga perubahan itu bukan cuma apa ya, kita merubah sesuatu yang terlihat, pasti kayak kita merubah orang lain atau kita membawa lingkungan ini jadi lebih baik atau gimana gitu. Tapi menurut aku perubahan juga itu perubahan di diri kita gitu loh, yang paling awal gitu, perubahan di diri kita. Mungkin dulu SMA-nya kita misalnya egois, kita terus arogan, kita manja gitu gini. Nah kita pas kuliah itu harus membawa perubahan di diri kita gitu. Ya karena memang itu tugas kampus sih. Ya makanya Universitas merubah manusia. Institusi pendidikan harus merubah manusia. Nah, jadi adik-adik maba semangat, pokoknya kalian harus walaupun nanti kuliahnya online. Ya. Harus menikmati fase-fase kuliah itu, apapun itu. Oke, terima kasih ya. Mungkin demikian untuk kawan-kawan. Terima kasih juga sudah mendengarkan Toilet Podcast. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Karena episode soal cerita mahasiswa ini akan panjang karena tidak hanya 1 orang, tapi mungkin 4 sampai 5 orang yang kuajak.
ya mewakili angkatan-angkatannya. Tapi kalau memang masih aku rasa kurang, mungkin aku akan ajak orang lain lagi. Sekian, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang masih puasa. Yang enggak, ya enggak apa-apa juga sih.